Puji bagi nama Tuhan. Mari bersama sejemput kita bangkit berdiri. Kita pujikan pujian yang berkata, Indah bersamamu. Nyanyian tambahan nomor 7. Dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku, hanya dekat padamu, hanya dekat padamu, ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku, Ku ingin selalu bersekutu denganmu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu, kita angkat tangan kanan kita bersatu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Kita turunkan tangan kita pujikan pujian ini kembali dari atas. Nanti pada kornya nanti saya mengundang hamba Tuhan muda Pendeta Fandi Kayori membuka ibadah kita dalam doa. Hanya dekat Allahku, rasa tenang. Dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku, panjang hidupku, hanya dekat padamu, ada kekuatan baru, hanya dekat padamu, ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku, ku ingin selalu bersekutu denganmu. Kita angkat tangan kanan kita, ku ingin selalu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidup, sungguh indah bersamamu selamanya. Haleluya Yesus. Ini yang menjadi kerinduan kami Tuhan, agar kehidupan kami selalu bersama dengan Engkau Tuhan. Supaya kehidupan kami Tuhan menikmati Tuhan pribadi-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Jangan sampai kehidupan kami kosong dari Engkau Tuhan. Sebab Tuhan kehidupan kami pasti bagaikan dunia Tuhan yang kosong Tuhan. Yang campur baur dengan dosa-dosa Tuhan. Yang membawa kami menuju pada kebinasaan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan kami merindu Tuhan supaya kehidupan kami Tuhan selalu merasakan pribadi-Mu dalam kehidupan kami. Olehnya kami membawa Tuhan kehidupan kami untuk selalu beribadah Tuhan, supaya kami merasakan hadirat-Mu ada di tengah-tengah kehidupan kami Tuhan, menjamah kehidupan kami Tuhan,
Sehingga kehidupan kami selalu hidup dalam kebenaran Tuhan. Sampai sungguh-sungguh Tuhan kehidupan kami bisa benar seperti Engkau Tuhan. Kami bisa menjadi sama sempurna seperti Engkau. Tolong kehidupan kami Tuhan. Berkemurahanlah atas kehidupan kami. Biarlah dalam ibadah pelayanan kami Engkau sebagai imam besar Tuhan. Hadir Tuhan dalam ibadah pelayanan kami Tuhan. Melakukan pekerjaan pendamaian penyucian bagi kehidupan kami. Sehingga ibadah yang kami gelar Tuhan. Bukan ibadah Tuhan kebiasaan saja Tuhan. Tetapi sungguh-sungguh Engkau ada di dalam kehidupan kami Tuhan. Melakukan keajaiban-keajaiban besar dalam kehidupan kami Tuhan. Sampai suatu waktu sungguh-sungguh Tuhan. Saat kedatangan pada kali yang kedua kehidupan kami Tuhan. Ada dalam tanda Tuhan layak Tuhan menyambut kedatangan-Mu. Tolong kehidupan kami tidak ada yang terkecuali Tuhan. Ibadah pelayanan kami dari awal pertengahan sampai tamatnya Tuhan tolong Tuhan berkemurahan. Urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Pelayan-pelayan-Mu yang mengambil bagian dalam ibadah pelayanan pada sore hari ini Tuhan. Urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Mulai dari pemimpin puji-pujian Tuhan tolong Tuhan urapi. Pemain musik, singer Tuhan semua yang terlibat dalam ibadah pelayanan Tuhan urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Kami semua Tuhan tolong Tuhan urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus. Sampai pada hamba-Mu sebentar yang akan menyuarakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan urapi Tuhan, Tuhan tolong hamba-Mu. Bukakan rahasia firman-Mu Tuhan yang menjadi jawaban dari setiap pergumulan permasalahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sehingga kehidupan kami semakin dibangun Tuhan. Menjadi mempelai wanita-Mu yang sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami tahu setiap kali kami mau mendekatkan beribadah melayani Engkau. Ada satu pribadi Tuhan yang tidak senang dengan kehidupan kami. Secara manusia kami tidak mampu melawannya Tuhan. Oleh sebab itu kami mengundang Engkau Tuhan. Biarlah kuasa nama-Mu yang berkuasa ada di tengah-tengah kehidupan kami. Kami mau usir hancurkan pekerjaan iblis setan. Kami tolak dia. Yaitu dalam nama Yesus. Darah Yesus yang berkuasa. Biarlah kemenangan dari Tuhan kami boleh rasakan Tuhan dalam ibadah pelayanan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Gerakan jiwa-jiwa untuk datang beribadah melayani Engkau Tuhan. Persekutuan ibadah yang digelar bersama dengan kami. Tuhan juga berkati kehidupan mereka. Terutama Tuhan satukan kami dalam satu firman pengajaran yang benar. Sehingga Tuhan membawa kami masuk dalam kesatuan tubuh Kristus yang sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami buka tabiskan ibadah pelayanan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, diucapkan banyak terima kasih kepada hamba-Nya yang sudah membuka ibadah kita dalam doa. Tuhan memberkati. Dari tempat ini saya mengucapkan kepada kita semua, baik kita yang ada di tempat ini, juga kepada umat Tuhan yang mengikuti ibadah ini secara online dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Saya mengucapkan selamat sore, salam damai sejahtera, biarlah kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa dinyatakan dalam kehidupan kita, dalam ibadah pelayanan kita saat sore hari ini. Puji Tuhan, kita lanjut pujian kita dalam nyanyian rohani nomor 234, Jadikan Aku Pelangi-Mu. Kehidupan ini, jalan mana yang harus kulalui? Rintangan dan cobaan selalu menghalangi. Bila ku ingin datang padamu, kulayangkan pandang ke angan-awan. Sejenak anganku bertanya-tanya, dapatkah hati ini bagaikan pelangi, setiap saat pancarkan damai. Kor Tuhan berikanlah, Tuhan berikanlah kuasa-Mu, jadikan aku pelangi-Mu, kelakkan dapat menerangi kegelapan bumi. Tuhan peganglah tanganku ini, bila mendaki bukit terjal, janganlah diombang-ambingkan iman percayaku. Berliku-liku kehidupan ini, berliku-liku kehidupan ini. Jalan mana yang harus kulalui? Rintangan dan cobaan,
rintangan dan cobaan selalu menghalangi. Bila ku ingin datang padamu, kulayangkan pandang ke awan-awan. Sejenak anganku bertanya-tanya, dapatkah hati ini bagaikan pelangi setiap saat pancarkan damai. Kor Tuhan berikanlah kuasa-Mu, Tuhan berikanlah kuasa-Mu, jadikan aku pelangi-Mu, kalahkan dapat menerangi kegelapan bumi. Tuhan peganglah tanganku ini, bila mendaki bukit terjal, janganlah diombang-ambingkan iman percayaku. Tuhan berikanlah kuasa-Mu, kita angkat tangan kita. Tuhan berikanlah kuasa-Mu, jadikan aku pelangi-Mu, kalahkan dapat menerangi kegelapan bumi. Tuhan peganglah tanganku ini, bila mendaki bukit terjal, janganlah diombang-ambingkan iman percayaku. Puji Tuhan. Biarlah ini yang selalu menjadi kerinduan kita untuk setiap dalam kehidupan kita, dalam setiap perjalanan hidup kita. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan damai sejahtera atas kehidupan kita, sehingga kehidupan kita tetap setia mengandalkan Tuhan, bisa berharap kepada Tuhan dalam pengikutan kita kepada Tuhan. Kita lanjut pujian kita dalam nyanyian tambahan nomor 31, Dia Sanggup. Tuhan, mulialah nama-Mu, Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya, kuasa-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya, kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Dia sanggup, Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Puji Tuhan. Tuhan Yesus sanggup untuk menolong kehidupan kita, baik secara jasmani terutama secara rohani. Tuhan mampu melakukan perkara yang besar, yaitu mengubahkan kehidupan kita dari manusia daging yang berdosa ini, yang banyak dengan kekurangan kelemahan. Tuhan mampu ubahkan menjadi sama seperti Dia yang mulia,
Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, firman pengajaran yang benar yang akan mengubah kehidupan kita sampai suatu waktu kita layak menjadi mempelai Tuhan. Nyanyian rohani 204, firman-Mu sungguh ajaib. Mari bersama kita bangkit berdiri. Sungguh ku rasa kekuatan-Mu ya Allah, dalam firman-Mu Kau nyatakan diri-Mu sebagai tiang awan di siang hari, tiang api di malam hari. Pimpin langkahku, bimbing jalanku, berilah jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh ajaib. Pimpin langkahku, pelayanan selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Pimpin jalanku, berilah jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh ajaib. Sekali lagi kita mengangkat tangan kanan kita. Pimpin langkahku, bimbing jalanku, berilah jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh ajaib, firman-Mu sungguh ajaib, firman-Mu sungguh ajaib. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Benar Tuhan, firman-Mu sungguh ajaib. Mampu untuk menyucikan kami, mampu untuk membaharui kehidupan kami semua. Dari manusia daging menjadi manusia rohani, sampai suatu saat boleh sempurna sama mulia seperti Engkau Tuhan. Firman-Mu juga berkuasa untuk membukakan jalan dalam setiap pergumulan kami hadapi, baik pergumulan nikah, buah nikah, pergumulan dalam pada pelayanan dan lain sebagainya. Kami tahu Tuhan, kuasa-Mu tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya, mampu untuk menolong kehidupan kami semua. Itu sebabnya kami mau datang sujud di bawah kaki-Mu untuk menyembah Engkau Tuhan. Namun sebelumnya kami mau mendengarkan firman-Mu, supaya penyembahan kami, penyembahan yang berkenan kepada Tuhan, didorong oleh firman dalam urapan Roh Kudus. Tuhan, tolong kami semua. Manusia daging kami ini tidak mampu untuk bisa menerima firman-Mu. Sebab itu kami membutuhkan urapan-Mu dicurahkan atas kami semua. Mulai dari hamba-Mu Tuhan, urapi Tuhan, untuk mampu menyampaikan firman dengan baik, dengan benar, dengan murni, sesuai kehendak dan kasih sayang Tuhan. Biar apa yang sudah dikerjakan itu yang diajarkan, sehingga tidak menjadi penipu di tengah-tengah sidang jemaat-Mu. Urapi juga seluruh umat-Mu Tuhan, untuk bisa mendengar firman dan suatu kebutuhan, mengerti, percaya yakin akan firman-Mu, sampai kami mampu untuk melakukan firman-Mu. Kami percaya yakin sungguh bahwa firman dalam urapan Roh Kudus adalah dua tangan Tuhan yang diulurkan kepada kami, untuk mengangkat kehidupan kami dari segala ketenggelaman, kemerosotan kami, sampai mengangkat kami ke awan-awan permai, untuk menyambut kedatangan-Mu kelak. Terima kasih Tuhan. Kuasa-kuasa iblis setan yang masih mau mengganggu kami di saat kami mau mendengarkan firman, bahkan di saat kami berdoa menyembah Engkau Tuhan, apapun bentuknya, kami tolak, kami usir semua, hancurkan pekerjaannya, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus yang berkuasa memberikan kemenangan bagi kami sekalian. Kebebasan Roh Kudus menjadi bagian kami. Dengan segala kerendahan hati dan kesederhanaan kami sambut terima kebesaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, bersama istri saya mengucapkan salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian, dan selamat sore. Puji Tuhan, kita boleh bersyukur kepada Tuhan kalau masih diberikan waktu dan kesempatan
untuk kita boleh menikmati persekutuan dengan pribadi Tuhan di dalam firman, rohnya dan kasih-Nya. Biar apapun yang menjadi pergumulan kita datang kepada Tuhan, kita serahkan semua, dan Tuhan yang akan memberikan jawaban yang pasti bagi kita sekalian. Mari kita melanjutkan Injil Markus pasal 14. Markus pasal 14 ayat yang ke-47 sampai ayat 52. Markus 14, 47 sampai ayat yang ke-52. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu menetakannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya, mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Iya, di sini ada 3 sikap dari murid-murid menghadapi sengsara daging. Ini yang sementara kita pelajari. Yang pertama, Petrus memotong telinga hamba imam besar, artinya salah menggunakan pedang, sama dengan tidak pernah mengalami penyucian oleh pedang firman pengajaran yang benar, justru menjadi sandungan. Tidak mengalami penyucian malah menjadi sandungan bagi orang lain. Berarti tidak punya pengharapan, sebab pengharapan dan kesucian itu berjalan searah. Orang yang punya pengharapan pasti mau disucikan. Ini Petrus memotong telinga hamba imam besar, salah menggunakan pedang. Tidak ada kesucian, tidak ada pengharapan. Itu sikap yang pertama, sudah diterangkan. Sikap yang kedua, Yohanes memakai kain lenan, dan ketika dia mau ditangkap, ia menanggalkan kainnya dan lari dengan telanjang. Ya, artinya ia memiliki kasih yang tipis, kasih yang terus berkurang sampai telanjang, tidak punya kasih. Ini sikap yang kedua. Memiliki kasih yang tipis, kasih yang terus berkurang sampai telanjang, tidak punya kasih. Kemudian yang ketiga, seperti Yakobus, lari meninggalkan Yesus. Ini yang ketiga, Yakobus lari meninggalkan Yesus. Ya, ada 3 murid yang dibawa ke Taman Getsemani, dikatakan semua lari, termasuk Yakobus, lari meninggalkan Yesus. Kita masih membahas poin yang ketiga. Hari Minggu sudah kita dengarkan, diulangi lagi poin yang ketiga. Ini Yakobus lari meninggalkan Yesus, artinya bagi kita adalah tidak tahan sengsara dan mau cepat-cepat keluar dari sengsara. Tidak tahan sengsara karena Yesus, ya. Tidak tahan sengsara karena Yesus dan mau cepat-cepat keluar dari sengsara, sampai menggunakan jalan keluar sendiri yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Yakobus, dan ini juga yang banyak dilakukan oleh orang Kristen. Dalam hal ini yang sudah dalam pengajaran, murid, itu kehidupan yang sudah ada di dalam pengajaran, ya. Nih, akibatnya yang pertama, iman merosot. Itu akibatnya. Lari meninggalkan Yesus, terpisah dari Yesus. Akibatnya yaitu iman merosot, ya, dimulai dari bimbang, ya, khawatir. Nah, itu akhirnya nanti menuju kepada kemerosotan iman. Iman merosot dimulai dari bimbang dan khawatir. Itu akibat pertama. Nah, sudah merosot. Akibat yang kedua, gugur dari iman. Ini yang kedua, gugur dari iman. Artinya, satu, gugur dari iman ini artinya, yang pertama, nomor 1, meninggalkan firman pengajaran yang benar dan beralih pada ajaran lain, ajaran palsu yang mengenakan daging. Itu ya, yang mengenakan daging, yang membiarkan dosa.
akhirnya ke sana. Ya. Sudah kan, apalagi diizinkan sengsara, lalu firman datang keras lagi. Oh sudah sengsara, keras lagi firmannya. Akhirnya tidak tahan. Gugur dari iman. Tinggalkan pengajaran yang benar dan beralih pada ajaran palsu yang mengenakan daging dan membiarkan dosa. Nah, itu arti pertama. Nomor 2 artinya gugur dari iman, artinya meninggalkan Yesus dan berpindah agama, pindah keyakinan. Ya, ini banyak yang tidak tahan. Ketika sengsara tidak tahan. Ya, karena Yesus tidak, akhirnya tinggalkan kepercayaan. Tinggalkan Yesus, pindah agama. Dan tolong, jangan sampai kita seperti ini. Kisah Rasul 12 ayat 1-2. Nah, di sini Yakobus masih mendapat kesempatan untuk ditolong oleh Tuhan. Kisah Rasul pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus saudara Yohanes dengan pedang. Iya, ini akibatnya Yakobus. Di sini bukan akibat, maaf. Di sini kita lihat Yakobus diizinkan Tuhan mengalami sengsara daging untuk membuktikan keteguhan imannya sampai dipancung kepalanya. Ini Yakobus diizinkan Tuhan mengalami sengsara daging untuk membuktikan keteguhan imannya sampai dia dipancung kepalanya. Nah, tadi waktu di Taman Getsemani, ya, dia lari meninggalkan Yesus. Belum diapa-apakan sudah lari meninggalkan Yesus. Tapi kok di dalam Kisah Rasul 12 dia mau pertahankan imannya sampai dipancung kepalanya. Nah, ini bisa dilakukan oleh Yakobus bukan karena kekuatannya sendiri, tetapi karena kekuatan Roh Kudus. Ya, waktu Yesus belum disalibkan dan belum mati, ya murid-murid belum mengalami hembusan Roh Kudus. Nanti ketika Yesus sudah mati dan dia bangkit, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya dalam Injil Yohanes 20, Yesus mengembusi mereka dengan Roh Kudus. Ya, itu. Dan Tuhan sudah katakan waktu dia masih bersama murid-muridnya, dia ajar kepada murid-muridnya, kamu akan ditangkap, kamu akan dihadapkan pada mahkamah agama, kamu akan disiksa dan lain sebagainya. Tetapi Roh Kudus yang memberikan kekuatan. Nah, makanya waktu di Taman Getsemani, Yakobus takut, dia lari. Nah, setelah dia menerima Roh Kudus, dia berani sampai dia rela dipancung kepalanya untuk mempertahankan iman kepada Yesus. Mari kita baca saja ayatnya. Markus 13 ayat 9 sampai 11. Ya, Markus 13 ayat 9 sampai 11. Tetapi kamu ini hati-hatilah, kamu akan diserahkan kepada majelis agama, dan kamu akan dipukul di rumah ibadat, dan kamu akan dihadapkan ke penguasa-penguasa dan raja-raja karena aku sebagai kesaksian bagi mereka. Ya, 10. Tetapi Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa. 11. Dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan. Tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Iya, pasal 20 Injil Yohanes. Nah, di sini Roh Kudus sudah diembuskan kepada mereka. Ya, kita baca ayat 22. Yohanes 20:22. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Kisah Rasul 2, di sini mereka dipenuhkan Roh Kudus. Ayat 1 sampai ayat 4. Nah, langsung saja ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Iya, terima kasih. Ini jadi kenapa waktu di Taman Getsemani Yakobus tidak berani, malah lari ketika melihat Yesus ditangkap?
Nah, dia takut menghadapi sengsara, tapi di Kisah Rasul 12 dia berani mengalami sengsara sampai rela dipancung kepalanya karena Yesus. Karena dia sudah mendapatkan kekuatan dari Roh Kudus. Jadi menghadapi sengsara yang hebat di depan ini, ya, tantangan-tantangan yang hebat, ya, menghadapi pedang aniaya. Ya, pedang aniaya ini bisa dari dalam, dari gereja Tuhan sendiri, bisa juga dari luar, dari pemerintah seperti Herodes di sini. Kita akan hadapi, ya, bisa dari organisasi, yaitu pedang organisasi. Nah, yang kekuatan kita hanya satu, yaitu Roh Kudus. Kekuatan dari Roh Kudus, minta Roh Kudus. Kita minta kepada Tuhan, ya, Roh Kudus mengurapi sampai memenuhi kehidupan kita. Hasilnya, Yakobus mengalami peningkatan rohani. Ini hasilnya. Yakobus mengalami peningkatan rohani atau kebangunan rohani. Nah, jadi sengsara daging karena Yesus, karena pengajaran, karena ibadah, pelayanan, itu untuk meningkatkan rohani kita. Jangan kita tolak. Kalau kita tolak berarti kehidupan kita tidak pernah mengalami peningkatan rohani. Rohaninya begitu terus, tidak pernah berubah, tidak pernah meningkat. Ya, tetap kanak-kanak. Tapi sengsara, sekali lagi, sengsara daging karena Yesus itu untuk meningkatkan rohani kita. Praktek sekarang. Praktek peningkatan rohani. Bagaimana praktek peningkatan rohani? Yang pertama 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7. 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7. Ini praktek pertama, praktek peningkatan rohani. 1 Petrus 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ya, yang pertama memiliki iman yang teguh dan teruji. Imannya teguh dan teruji. Ya, ini ya, seperti emas murni. Iman yang teguh dan teruji seperti emas murni. Ya, sama dengan memiliki buli-buli emas berisi manna. Ya, pasal 14 Markus itu dalam tabernakel terkena pada buli-buli emas berisi manna. Ayo kita memiliki buli-buli emas berisi manna. Iman yang sempurna. Itu praktek yang pertama. Iman yang sempurna, memiliki iman yang sempurna. Nah, iman yang sempurna adalah iman yang disertai dengan perbuatan iman. Banyak orang Kristen mengaku beriman, tetapi minus perbuatan iman. Harus ada perbuatan iman. Kita punya iman, harus ada perbuatan iman. Bahkan kalau mau diterangkan lagi lebih dalam lagi, harus ada perkataan iman dan seterusnya. Ya. Jadi ada iman, ada perkataan iman, ada perbuatan iman. Tapi saya tidak bicara tentang perkataan, kita langsung saja tentang perbuatan iman. Yakobus 2 ayat 20 sampai 22. Surat Yakobus ini ditulis oleh saudara Yesus. Jadi bukan Yakobus yang dipenggal tadi ya. Bukan, ini adalah saudara Yesus. Ya, Yakobus 2 ayat 20 sampai ayat 22. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Ya, ini jadi iman yang sempurna adalah iman yang disertai dengan perbuatan iman. Nah, contohnya di sini, contoh iman yang sempurna, iman satu, iman Abraham. Saat dia menyerahkan Ishak di atas mezbah, anak yang dia kasihi, anak yang dia banggakan, andalkan, itu.
persembahkan Ishak di atas mezbah. Anak yang lahir di masa tua, wah tentu dibanggakan sekali. Lihat aku mah sudah tua begini, bisa memiliki anak. Nah, itu anak yang dibanggakan dan anak yang tentu sangat dikasihi. Lama dinanti, 25 tahun dinanti, baru ada anak. Kemudian diminta oleh Tuhan untuk dipersembahkan, dia mau serahkan. Nah, ini iman Abraham saat menyerahkan Ishak di atas mezbah. Ini sama dengan perbuatan iman di sini adalah memberikan segala sesuatu yang Tuhan minta. Sekalipun itu adalah sesuatu yang kita banggakan, sesuatu yang kita andalkan, sesuatu yang kita kasihi. Ya, kalau Tuhan minta, berikan. Ya, mungkin apa yang dibanggakan, diandalkan, ijazah misalkan. Lalu Tuhan minta melayani sepenuhnya, ijazah harus ditanggalkan, dilepas, melayani Tuhan 100%. Nah, itu seperti persembahannya Abraham. Nah, ini mari kita mempersembahkan apa yang Tuhan minta dari kita, sekalipun itu sesuatu yang kita banggakan, andalkan, kasihi, dan lain sebagainya. Ini imannya Abraham. Nah, kemudian contoh yang kedua, tadi iman Yakobus. Sampai menyerahkan nyawa bagi Tuhan. Bayangkan, kalau Abraham mempersembahkan, menyerahkan apa yang dia kasih, dia banggakan, diandalkan. Yakobus menyerahkan nyawa bagi Tuhan. Jadi, kita harus menyerahkan lebih dahulu segala sesuatu yang kita banggakan, yang kita andalkan, kita kasihi, baru bisa menyerahkan nyawa kepada Tuhan. Sama dengan menyerahkan seluruh hidup kepada Tuhan. Mulai dari kita serahkan apa yang kita banggakan. Seperti Paulus, ada 7 kebanggaannya secara jasmani di dalam Filipi, surat Filipi. Dia katakan, aku seorang yang memelihara adat dan lain sebagainya, soal hukum Taurat, dia murid dari Gamaliel dan lain sebagainya. Tapi dia katakan, segala sesuatu kuanggap rugi karena Yesus. Nah, dia bisa serahkan itu kepada Tuhan sampai dia bisa menyerahkan nyawanya. Dia mati karena Yesus, dihukum mati karena Yesus. Memang tidak dicatat dalam Alkitab, tetapi ada indikasi ke sana. Sebab Paulus mengatakan, darahku sudah mulai dicurahkan. Aku sudah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku tidak menghiraukan nyawaku. Ya, memang Paulus dalam sejarah gereja, Paulus itu mati ya di Pancung, ya, itu di Roma. Nah, ini Paulus. Ya, ini iman, ya, perbuatan iman. Serahkan dulu apa yang kita banggakan. Segala sesuatu yang kita andalkan, yang kita kasihi. Baru kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Ya, ini praktik pertama, praktik peningkatan iman yang pertama seperti Yakobus alami. Yang kedua, ya, Yakobus tadi rela kepalanya dipancung supaya Yesus menjadi kepala dalam dirinya. Menempatkan Yesus sebagai kepala dalam hidup kita. Ini yang kedua. Menempatkan Yesus sebagai kepala dalam atau atas hidup kita. Seperti Yakobus rela kepalanya dipancung. Artinya menempatkan Yesus sebagai kepala dalam hidup kita. Artinya yang pertama, di kepala ini ada pikiran, ada logika. Nah, arti yang pertama, tidak mengutamakan logika atau pikiran kita di dalam menerima firman dan di dalam melayani Tuhan. Bukan itu yang kita mau utamakan, yang kita utamakan firman saja. Lakukan saja firman, taati saja firman. Itu kepala, ya, tidak mengutamakan logika atau pikiran kita di dalam menerima firman dan di dalam melayani Tuhan. Coba kalau kita menggunakan logika, contoh satu saja, pasti bingung. Di dalam Injil Matius ada 2 orang buta yang disembuhkan oleh Yesus
dalam perjalanan dari Yeriko ke Yerusalem. Nanti boleh dicek Injil Matius. Dalam Injil Markus hanya satu, Bartimeus. Nah ini, kalau kita menggunakan logika, menggunakan pikiran kita dalam menerima firman, bukan iman, akan protes. Berarti Injil ini berbeda satu dengan yang lain, tidak cocok ini. Tidak sama ini, bertolak belakang. Ada lagi contoh dalam Perjanjian Lama. Laut tuangan yang dibuat oleh Raja Salomo, ada ayat yang mengatakan isinya 3.000 bat air, ada ayat yang mengatakan isinya 2.000 bat air. Nah, kalau pakai logika ya tidak cocok, itu bertolak belakang. Salah berarti. Salah. Lagi dalam banyak contoh-contoh kalau kita pakai logika kita akan bingung. Nah, tapi kalau pakai iman bisa kita terima. Lagi di dalam kitab Keluaran, isi ruangan maha suci itu hanya tabut perjanjian yang berisi 2 loh batu, yang berisi buli-buli emas berisi mana, dan berisi tongkat Harun yang bertunas berbuah badam. Tapi dalam kitab Ibrani pasal yang ke-9, di dalam ruangan maha suci itu ada tabut perjanjian dan ada mesbah dupa emas. Nah, ini kalau pakai logika salah ini Alkitab ini. Nah, makanya untuk menerima firman pakai iman. Bukan pakai logika, bukan pakai pikiran kita. Bukan, tapi pakai iman. Makanya dalam 2 Korintus 10 ayat 5 Paulus menekankan di situ, taklukkan pikiranmu kepada Tuhan. Ya dibacalah. Kita baca 2 Korintus 10 ayat yang ke-5. Sebab Paulus tahu kalau mendengar menerima firman menggunakan pikiran, logika, sulit, tidak akan bisa. 2 Korintus 10 ayat 5. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Ya. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Taklukan. Ya pakai iman. Nah, maka kita bisa menerima. Iman itu lebih tinggi dari logika, lebih tinggi dari pikiran. Kalau iman bisa menerima, logika kita, pikiran kita bisa menerimanya. Itu. Sempat Filipus dari 12 murid menggunakan pikirannya. Waktu Yesus menyuruh murid-murid memberi makan 5.000 orang. Tuhan Yesus tanya, berapa roti ada padamu? Filipus bilang, ada 5 roti, 2 ikan. Tetapi mana cukup? Nah, dia bilang, kepada kami mana cukup? Membeli roti seharga 200 dinar, mana cukup? Tidak mungkin. Nah, karena dia pakai logikanya. Lagi ya, mari dibaca ya. Injil Yohanes. Nah, ini biar kita taklukkan semua kepada Tuhan. Jangan menggunakan logika pikiran kita. Yuk kita baca Yohanes 6. Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 7. Ayat 7. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Nah, iya betul memang. Mau kasih makan 5.000 orang dengan roti harga 200 dinar. Aduh, mana cukup? Biar dipotong-potong kecil, tidak cukup, tidak kenyang. Nah, tapi Tuhan bilang, berapa roti ada padamu? 5, 2 ikan, bawa sini. Nah, kalau diserahkan kepada Tuhan, pasti terjadi mujizat. Kalau kita menggunakan iman, ada mujizat. Tapi kalau menggunakan logika, mana cukup? Nah, pasti begitu. Tidak cukup. Nah, seringkali kan begitu. Dengar firman, pakai pikiran logika. Bagaimana mungkin? Tidak bisa kalau begitu. Itu firman tidak logis. Keadaan sekarang kan begini. Itu firman itu di zaman dulu. Zaman bahola. Zaman yang dulu-dulu itu. Tidak cocok untuk sekarang ini. Nah, itu kalau pakai logika. Tapi kalau pakai iman, bisa. Ya puji Tuhan. Semoga kita bisa mengerti. Ini
arti yang pertama, menempatkan Yesus sebagai kepala, tidak menggunakan logika pikiran di dalam menerima firman dan di dalam melayani Tuhan. Beri makan 5.000 orang, mana cukup? Ah, itu mau melayani selalu tidak bisa, mana mungkin, mana bisa kalau tidak bekerja sampingan sebagai hamba Tuhan. Wah, bagaimana bisa hidup? Nah, itu kan salah satu contoh. Jadi hamba Tuhan buka kebun, buka ini berhektar-hektar, berare-are dan lain sebagainya. Karena berpikir, wah istri saya 1, anak saya 5, jemaat 2. Bagaimana bisa mau kasih makan? Bagaimana bisa memberi makan istri dan anak-anak? Ya itu, jemaat cuma 2, ya harus kerja supaya bisa memberi makan istri, anak-anak, dan hasilnya juga nanti dipakai untuk bangun gereja, untuk pelayan. Nah itu menggunakan logika semua dalam melayani. Tapi kalau dengan iman bisa. Ya, semoga kita mengerti, puji Tuhan. Yang kedua, arti yang kedua, Matius 8 ayat 20. Mari kita baca. Matius 8 ayat 20, ini keluhan Yesus. Salah satu keluhan Yesus yang dia keluhkan, Matius 8 ayat 20. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Ini, jadi Yesus mau jadi kepala dalam hidup kita. Kalau tidak, ada serigala, ada burung nanti yang jadi kepala. Jadi arti yang kedua, bebas dari serigala dan burung. Bebas dari serigala dan burung. Apa itu serigala, apa itu burung? Serigala menunjukkan roh jahat. Serigala itu menunjukkan roh jahat yang menyebabkan terikat akan uang. Nah, sehingga kikir dan serakah. Itu serigala. Roh jahat yang menyebabkan terikat akan uang. Sehingga menjadi kikir dan menjadi serakah. Itu. Ya, menjadi serakah. Ya, semoga kita tidak terikat dengan itu. Ya, saya bersyukur Tuhan sudah latih sejak almarhum Bapak Gembala masih ada, sudah dilatih. Yang melayani bukan uang yang dicari, sudah dilatih. Ya, itu sampai pernah saya agak bicara tegas sama Mama soal pekerjaan Tuhan di sini. Mama bilang, wah ini lagi menabung untuk bangun gereja, memperbesar gereja di Tentena, kan, bangunan di belakang itu, yang sekarang, yang masih baru itu. Belum lagi untuk di Tonusu. Wah, saya langsung bicara, Mama jangan berkorban untuk Tonusu karena lihat saya sebagai anak. Jangan karena melihat saya sebagai anak, ya baru Mama mau berkorban. Tapi kalau itu untuk pekerjaan Tuhan silakan. Tapi kalau untuk karena lihat saya sebagai anak, jangan. Saya bilang. Ya, itu. Jadi tidak ada saya minta-minta. Mama, Papa, belikan semen, belikan ini, belikan itu, dan lain sebagainya. Ya. Memang satu kali saya lihat karena sudah terbuang. Ya. Sudah terbuang, sudah tidak dipakai. Kasihan cuma karatan nanti besinya potongan-potongan. Nah, ini sudah tidak dipakai, saya bawa saja. Saya bilang, ya bawa. Itulah jadi orang punya itu jembatan gitu, deker namanya, yang tapi sudah patah, lalu sudah ganti yang baru. Nah, itu tapi sudah patah yang lama itu, sekarang sudah ganti yang baru, dibuat yang baru, yang beli besi yang dibeli sendiri. Nah, itu karena sudah terbuang, sudah rugi, kasihan ini sudah tidak dipakai, sudah tidak, saya bawa juga kalau begitu. Nah, sudah bawa, saya pakai. Tapi kalau meminta belikan ini, belikan itu, ini kursi tidak ada. Ya, kita berapa tahun pakai kursi biru itu, yang kalau dikira kayak bau ketiak karena sudah tak kupas-kupas. Ya, itu pakai itu. Nah, nanti ada berkat kumpul-kumpul beli 1 lusin, ada berkat kumpul-kumpul beli sampai bisa ada. Sekarang ini kita pakai. Ini mari jangan sampai jadi kikir dan serakah, jangan terikat dengan uang, jangan. Kemudian burung itu adalah roh najis yang menyebabkan jatuh dalam dosa makan minum dan kawin mengawinkan. Ini roh jahat dan roh najis. Jadi serigala dan burung itu roh jahat dan roh najis. Bebas dari serigala dan burung sama dengan
bebas dari dosa, kejahatan, dan kenajisan. Sama dengan hidup dalam kesucian. Itu menempatkan Yesus sebagai kepala. Biar kita hidup di dalam kesucian. Ya, mari. Ini yang harus kita upayakan. Tadi pagi dalam doa pagi, tekankan di Pastori Tentena, dosa yang menonjol di zaman Yunus, dosa di Niniwe yang menonjol, itu sekarang menubuatkan dosa yang menonjol di akhir zaman. Ada 3, kekerasan, persundalan, kenajisan, dan satu lagi dusta. 3 ini yang menonjol. Nah, ada kekerasan, ada kenajisan, ada dusta. Dan kita harus bebas dari semua ini. Kita hidup dalam kesucian. Maka kalau sudah hidup dalam kesucian, nah, kita akan dipakai dalam pekerjaan yang mulia. Nah, dipakai oleh Tuhan dalam pelayanan yang mulia. Mari kita baca 2 Timotius 2 ayat 20-21. Tuhan akan pakai kita dalam pelayanan yang mulia. 2 Timotius 2 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-21. Silakan. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Ini kita mau dipakai Tuhan dalam pelayanan yang mulia. Apa itu pelayanan yang mulia? Pelayanan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Untuk kelak nanti bersanding dengan Yesus sebagai kepala, menyatu dengan Yesus sebagai kepala selama-lamanya. Ini pekerjaan yang mulia, pelayanan yang mulia, dipakai oleh Tuhan. Jadi pelayan Tuhan yang suci itu dikatakan bagaikan emas dan perak, perabot dari emas dan perak. Memang jumlahnya sedikit dibandingkan perabot dari kayu dan tanah. Jadi kalau dilihat banyak orang mengaku pelayan Tuhan, tapi hanya sedikit pelayan Tuhan yang betul-betul mau hidup dalam kesucian. Hanya sedikit. Bagaikan perabot dari emas dan perak. Sedikit tapi mahal. Amin. Sedikit tapi mahal. Biar banyak tapi murahan. Wah, buat apa? Ini kerinduan hati saya. Supaya jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan untuk saya gembalakan di Tonusu dan ditambah sekarang di Tentena, di Diora. Jiwa-jiwa yang ada bukan cuma dilihat banyak jumlahnya, tapi yang utamanya kualitasnya emas dan perak. Apa artinya banyak tapi kayu dan tanah? Hancur, kayu bisa dibakar, tanah hancur. Kalau emas dan perak biar menghadapi api justru semakin murni. Nah, ini yang kita harus kejar, kesucian, kekudusan. Ibrani 12 katakan kejarlah kekudusan. Hiduplah dengan damai. Kejar kekudusan. Ini kita kejar. Nah, yang ketiga, arti menempatkan Yesus sebagai kepala, menyembah Yesus. Ini yang ketiga. Menyembah Yesus sampai daging tidak bersuara lagi. Leher ini menunjukkan penyembahan yang menghubungkan tubuh dengan kepala. Nah, ini menyembah Yesus sampai daging tidak bersuara lagi. Nah, makanya mesbah dupa emas itu dalam tabernakel ditempatkan dekat dengan pintu tirai. Pintu tirai itu bicara perobekan daging. Nah, doa penyembahan ini untuk merobek daging kita. Merobek, coba tampilkan tabernakel. Mesbah dupa itu dekat dengan pintu tirai. Dia dekat dengan pintu tirai. Pintu tirai itu bicara perobekan daging. Ayo lewat doa penyembahan disertai nanti. Kalau ditambah lagi dengan doa puasa, disertai dengan doa semalam suntuk, nah itu merobek daging ini. Pintu tirai, pintu tirai dirobek. Nah, kalau pintu tirai sudah terrobek, maka akan terlihat ruangan maha suci dan tabut perjanjian yang ada di dalamnya. Itu akan terkelihatan ruangan maha suci dan tabut perjanjian yang ada di dalamnya. Jadi hasilnya, ya, kalau kita bisa menyembah sampai daging tidak bersuara lagi,
Ya, hasilnya yaitu ada kemuliaan Tuhan, itu hasilnya. Lihat ruangan Maha Suci, ada tabut perjanjian dengan sekina glory di atasnya. Nah, itu ada kemuliaan Tuhan. Kita akan alami. Nah, secara dunia mungkin kita dihina, dipermalukan, tidak apa-apa. Terserah mereka mau hina, mau mempermalukan kita, tidak apa-apa. Yang penting kita mendapatkan kemuliaan Tuhan. Amin. Ada kemuliaan Tuhan itu lebih dari segala-galanya. Lebih dari kemuliaannya raja di dunia ini. Raja mana yang paling terkenal? Presiden mana yang paling terkenal? Presiden yang paling berkuasa di dunia ini, ya itu negara adidaya, Amerika, Presiden Amerika. Ya, kemuliaan Tuhan lebih dari kemuliaan Presiden Amerika. Lebih dari kemuliaan Presiden Jokowi. Nah, kadang-kala kita hanya mengejar kemuliaan dunia, kemuliaan sebagai ketua RT, sudah mengabaikan kemuliaan Tuhan. Wah, rugi. Hanya mengejar kemuliaan dunia dengan ijazah, kejar ijazah, kemuliaan Tuhan sudah diabaikan, sudah tidak mau menyembah Tuhan. Ya jangan. Mari biar kita menyembah Tuhan. Ada kemuliaan Tuhan. Apa itu kemuliaan Tuhan? Ada keubahan, itu artinya. Ada kemuliaan Tuhan sama dengan ada keubahan hidup. Ada keubahan hidup. Dari buli-buli tanah liat, kita ini buli-buli tanah liat yang mudah hancur, mudah retak, menjadi buli-buli emas berisi mana. Itu ada keubahan hidup. Kalau di dalam 1 Petrus 3, nah ada keubahan hidup itu digambarkan di situ memiliki perhiasan rohani. Itu kemuliaan yang kita akan alami, kita miliki. Mulai sekarang sampai nanti kemuliaan kekal. Mulai sekarang sudah ada kemuliaan Tuhan dalam diri kita. Ada keubahan hidup. Dari manusia daging yang bagaikan buli-buli tanah liat menjadi manusia rohani, yaitu buli-buli emas berisi mana. Sama dengan memiliki perhiasan rohani. Ayo baca lagi 1 Petrus 3. Ini sudah berkali-kali diterangkan. Hari Minggu kemarin juga sudah sempat disentil juga. 1 Petrus 3 ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Ini perhiasan kita, kemuliaan Tuhan yang harus ada pada kita. Silakan. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya. 6. Sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya, jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Ini perhiasan rohani. Yaitu ada 3 di sini. Ada 3 macam perhiasan rohani di sini. Yang pertama lemah lembut. Perhiasan yang pertama yaitu lemah lembut, artinya kemampuan untuk menerima firman sekeras apapun, itu lemah lembut. Kemampuan untuk menerima firman sekeras apapun, ya. Yakobus 1 ayat 21, tidak usah dibaca itu. Ini kemampuan untuk menerima firman sekeras apapun. Kemudian perhiasan rohani yang kedua yaitu tentram atau pendiam. Tentram atau pendiam. Artinya ya tidak berkomentar miring terhadap firman. Terutama tidak berkomentar miring terhadap Tuhan ketika diperhadapkan dengan sengsara daging karena Yesus. Ya, banyak kali waktu semua enak, mulus, Tuhan Yesus baik, Tuhan dahsyat, Tuhan diagungkan. Ku nyanyi haleluya dan lain sebagainya. Wah, luar biasa. Begitu diperhadapkan dengan sengsara karena ibadah, sengsara karena firman, mulai komentarnya tidak baik. Tuhan kok tidak adil? Tuhan kok pilih kasih? Tuhan kok tidak peduli saya? Saya kan sudah beribadah, saya sudah berkorban, saya sudah melayani. Dan lain sebagainya. Itu komentarnya miring. Ini Tuhan tidak mau kita seperti itu. Jadi
biarlah kita memiliki perhiasan rohani, tentram atau pendiam. Dan terakhir tunduk sama dengan taat. Tunduk ini sama dengan taat dengar-dengaran pada firman. Apapun resikonya, sampai daging tidak bersuara lagi. Seperti Sarah, tunduk kepada Abraham. Dia menamai Abraham itu tuannya. 2 kali diserahkan kepada laki-laki lain. Sarah tidak berkomentar, miring kepada Abraham. Sarah juga tunduk. Bilang, ya kamu saudaraku ya. Nggih mas. Nggih. Iya. Iya Pak E. Bilang, kamu saudaraku. Iya. Jangan lupa ya. Iya. Oh, enak saja. Aku kan istrimu. Apa bilang saya saudaramu? Kamu sudah tidak cinta lah ya? Iya sama saya. Ya, itu. Kadang seperti itu kita. Begitu diperhadapkan dengan sengsara. Ya, komentarnya banyak. Tidak tunduk, melawan firman. Ayo belajar nih, punya perhiasan. Jadi di saat-saat kita diizinkan sengsara daging karena Yesus, itu sebenarnya saat-saat Tuhan mau menghiasi kita. Mau memberikan perhiasan rohani kepada kita. Saat-saat kita sengsara ini. Biasanya begitu sengsara datang firman keras, di situ memang menyala betul, mendidih betul hatinya. Orang sudah sengsara, firman keras lagi. Nah, seharusnya kan firman, aturannya kan, kalau teman-teman kami dari Batak sana, dulu di Lempinal, kan aturannya begini, aturanmu itu. Oh seharusnya kan begini firmannya, kenapa begini? Ya, diam, lemah lembut terima firman, oh terima kasih Tuhan. Dan mau tunduk taat, ya seperti Sarah contohnya. Hasilnya luar biasa. Pintu rahim Sarah dibuka oleh Tuhan. Ini hasil perhiasan rohani yang ada pada Sarah, juga ada pada kita, ya, sehingga Sarah mengalami pembukaan pintu rahim oleh Tuhan. Ini hasilnya. Pintu rahimnya dibuka oleh Tuhan. Artinya bagi kita sekarang, arti yang pertama, ada jaminan kehidupan secara jasmani. Kalau tidak punya keturunan, siapa yang mau melanjutkan garis keturunannya Abraham? Terputus begitu saja. Kalau dia tidak punya anak, ya sudah terputus, tidak ada lagi kelanjutannya. Nah, ini ada jaminan kehidupan secara jasmani di tengah kemustahilan. Orang sudah tua, permisi, Sarah itu banyak kelemahannya, sudah tua, kemudian mati haid, mandul. Wah, itu kelemahannya. Tapi pintu rahimnya dibuka, ada jaminan kehidupan secara jasmani di tengah kemustahilan. Yuk, jangan takut. Kita menghadapi kemustahilan ini, kemustahilan itu. Mari belajarlah lemah lembut, tentram, tunduk, sudah itu saja. 3 itu saja, lemah lembut, tentram, tunduk. Maka ada jaminan kehidupan secara jasmani di tengah kemustahilan. Juga jaminan secara rohani, yaitu ada kebahagiaan surga. Ada kebahagiaan surga. Waktu Sarah sudah melahirkan, dia berkata, ya, semua orang yang mendengar pasti akan tertawa. Tertawa. Ada jaminan kebahagiaan surga Tuhan berikan kepada kita di tengah-tengah dunia yang semakin sulit sukar ini. Ya. Orang bingung, ketakutan. Ya. Orang kaya pun ketakutan karena COVID ini. Saya baca berita di internet di New Delhi, India. Orang-orang kaya pada lari keluar dari New Delhi, dari India. Karena ketakutan dengan virus ini. Kekayaan tidak bisa mencegah virus. Tidak bisa. Tidak bisa. Kalau sudah datang kan tidak kelihatan kan. Nah ini mari ada jaminan kehidupan secara jasmani. Di tengah kemustahilan. Juga satu anak Tuhan telepon saya, doakan ya supaya nanti kalau pergi ke dokter untuk memeriksa kesehatan, dapat kamar. Supaya dapat kamar. Bayangkan orang kaya. Untuk dapat kamar di dokter itu harus di rumah sakit harus antri.
Sekarang tidak gampang sih, tidak nanti kalau kaya serta-merta begitu datang di rumah sakit langsung dikasih kamar. Nah, itu dia doakan supaya dapat kamar di rumah sakit. Nah, ini betapa kekayaan, kedudukan, kepandaian tidak bisa menjamin kehidupan di tengah-tengah kemustahilan. Tidak bisa menjamin kebahagiaan. Hanya yang bisa menjamin hanya lemah lembut, tentram dan tunduk. Perhiasan rohani. Tempatkan Yesus sebagai kepala. Ayo menyembah Tuhan, robek daging biar ada perhiasan rohani. Apalagi di saat sengsara kita bisa menyembah, daging betul-betul dirobek. Perhiasan rohani kita miliki. Amin. Puji Tuhan. Nah, hasil arti yang kedua, Tuhan mampu menjadikan yang mustahil menjadi tidak mustahil. Semua masalah diselesaikan Tuhan. Pintu rahim dibuka. Ya, Tuhan mampu menjadikan yang mustahil menjadi tidak mustahil. Semua masalah diselesaikan oleh Tuhan. Luar biasa kasih Tuhan kepada kita. Lagi, artinya pintu masa depan yang indah dan berhasil terbuka. Ada masa depan. Ya. Jangan takut kaum muda. Ya. Di sini banyak juga kaum muda. Mari. Ada pembukaan pintu masa depan yang indah dan berhasil. Ya. Terbuka semuanya. Para orang tua, jangan takut di usia tua ini. Bagaimana nanti nasib saya? Ada pembukaan pintu dari Tuhan. Amin. Sampai arti yang keempat. Pintu sorga terbuka bagi kita. Ya. Dibuka bagi kita. Kita layak menjadi mempelai wanita Tuhan. Untuk bersanding dengan Yesus mempelai pria surga di Yerusalem yang baru. Ini dibuka bagi kita. Ayo mari. Ya, biarlah kita mengalami peningkatan rohani saat sengsara karena Yesus. Untuk kita mengalami peningkatan rohani kita. Sampai dikunci dengan menyembah. Prakteknya tadi punya iman yang teguh, miliki iman yang teguh, kemudian tempatkan Yesus sebagai kepala dalam hidup kita, ya, sampai kita bisa menyembah Tuhan. Semua ditolong oleh Tuhan. Ada pintu-pintu yang terbuka bagi kita di dunia ini, sampai pintu surga terbuka bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mau menyembah Tuhan. Kita nyanyikan pujian lama, pintu surga terbukalah. Rahmat Allah turun. Pintu surga terbuka. Yang bisa berlutut silakan berlutut menyembah Tuhan. Yang lain boleh duduk, kalau tidak bisa berlutut. Allah turunlah, ku senang di hatiku, sebab Yesus dalam saya. Ku buang jubahku yang lama, sebab Yesus ku bergiranglah. Pintu surga terbukalah. Pintu surga terbukalah. Rahmat Allah turunlah. Haleluya. Ku senang di hatiku, sebab Yesus dalam saya. Ku buang jubahku
yang lama. Ku ambil jubah putihlah, amin. Ku nikmati roti di surga, sebab Yesus ku bergirang. Sekali lagi, pintu surga terbukalah. Pintu surga terbukalah. Rahmat Allah turunlah. Ku senang di hatiku. Ku senang Yesus, senang di hatiku, sebab Yesus dalam saya. Terima kasih Tuhan. Ku buang jubah yang lama, ku ambil jubah putihlah. Haleluya. Ku nikmati roti di surga, sebab Yesus ku kita sembah Dia. Haleluya. 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 Milikilah perhiasan rohani. Haleluya. Di saat kita menghadapi sengsara karena Yesus, karena ibadah, karena firman, sebenarnya itu adalah kesempatan bagi kita untuk memakai perhiasan rohani. Haleluya. Haleluya. Tuhan mau menghiasi kita dengan perhiasan rohani. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Glory bagimu. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Ajaib Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami puji nama-Mu. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Glory bagi-Mu Tuhan. Glory bagi-Mu. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyembah-Mu. Kami memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terpuji namamu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Kemurahan-Mu besar. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami memuji-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terpuji namamu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hiasi kami dengan perhiasan rohani. Ini hidup kami Tuhan. Kami menyembah-Mu. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kemurahan-Mu
besar. Kami menyembah-Mu, kami memuji, mengagungkan nama-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sungguh baik Engkau Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami memuji-Mu. Haleluya. Haleluya. Ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah-Mu. Haleluya. Haleluya. Yesus, Engkau baik bagi kami. Haleluya. Biar kami mau menikmati sengsara daging karena Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sampai kami memiliki perhiasan rohani. Haleluya. 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 Terima kasih. Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih, oh terima kasih, ajaib Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Ajaiblah Tuhan, Kau sungguh heran. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ajaiblah Tuhan, Kau sungguh heran. Semua yang di sorga memuja Tuhan. Engkaulah Allah yang patut ku sembah. Kaulah Tuhanku yang heran. Ajaiblah Tuhan. Kita bangkit berdiri. Ajaiblah Tuhan, Kau sungguh heran. Semua yang di sorga memuja Tuhan. Engkaulah Allah yang patut ku sembah. Kau
yang heran. Ajaiblah Tuhan, ajaiblah Tuhan, Kau sungguh heran. Semua yang di sorga memuja Tuhan. Engkaulah Allah yang patut ku sembah. Kaulah Tuhanku yang heran. Dengan bersenang. Haleluya. Haleluya. Tuhan kita yang kita sembah, Tuhan yang ajaib. Pintu rahim Sarah dibuka, demikian juga pintu-pintu yang tertutup bagi kita Tuhan pasti buka. Sampai pintu sorga Dia bisa buka bagi kita. Yang kita mau kejar sekarang, yang kita mau upayakan adalah memiliki perhiasan yang rohani sampai bisa tunduk sekalipun diperhadapkan dengan sengsara karena Yesus. Sekali lagi, haleluya. Haleluya. Mungkin sudah menghadapi sesuatu yang mustahil. Tuhan yang ajaib yang kita sembah mampu membuka bagi kita, mampu menghapus kemustahilan. Angkat dua tangan, serahkan hidup kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita sembah Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Pintu-pintu yang tertutup Engkau bukakan bagi kami. Masalah yang mustahil Engkau mampu selesaikan bagi kami. Haleluya. Haleluya. Sungguh ajaib Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih, Engkau baik, ajaib Engkau Tuhan. Engkau sungguh heran. Haleluya, 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 haleluya. Kuasa-Mu dinyatakan bagi kami, mujizat-Mu dinyatakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, turunkan tangan. Terima kasih Tuhan. Kau baik bagi kami. Kami mau belajar Tuhan untuk tidak cepat-cepat keluar dari sengsara yang kami hadapi, tapi mau menikmati sengsara karena Engkau, karena firman-Mu. Sebab itulah kesempatan yang terbesar bagi kami untuk kami mendapatkan perhiasan rohani sehingga kami bisa berkenan kepada Tuhan, dipakai Tuhan dalam pekerjaan yang mulia, dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan pergumulan kami pribadi lepas pribadi, baik pergumulan nikah, buah nikah, Tuhan tolong berikan kemenangan. Satukan nikah, buah nikah kami dalam satu firman pengajaran yang benar. Pergumulan dalam menghadapi penyakit juga Tuhan tolong berikan kemenangan. Tuhan tolong Bapak Uci dalam pemulihan kesehatan, istri hamba-Mu juga dalam pemulihan kesehatan. Rehan Tuhan tolong. Oh Tuhan, umat-umat-Mu yang lain, keluarga kami yang sakit kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Tolong jamah Tuhan, sembuhkan dengan kuasa pilur-Mu Tuhan. Segala pekerjaan iblis setan sakit penyakit yang mengganggu kami tolak usir semua, hancurkan pekerjaannya, yaitu dalam nama Tuhan Yesus.
Darah Yesus yang berkuasa, bilur menyembuhkan, Tuhan hormat kemuliaan nama Tuhan saja. Ibadah pelayanan kami Tuhan tolong, biar kami tidak mudah terhalang oleh apapun. Tetap tergembala dengan sungguh-sungguh, beribadah melayani mengasihi Tuhan sampai garis akhir kehidupan kami semua. Pelayanan di tempat ini, di Tentena, di Ora Tuhan semakin memberkati. Bukakan selalu rahasia firman sebagai pembuka jalan segala sesuatu. Mampukan hamba untuk melayani dalam tabisan benar, dalam kesucian. Tuhan tolong semua seluruh pengerja yang ada, Tuhan tolong juga bisa melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, menopang pelayanan hamba-Mu, menopang pekerjaan Tuhan yang ada di 3 tempat ini. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Kami juga berdoa bagi usaha pekerjaan umat-umat menghadapi jalan buntu, Tuhan buka jalan. Masalah utang piutang rumah tanah, buka jalan semua. Yang mencari pekerjaan, buka jalan. Tidak mengganggu ibadah pelayanan. Tuhan tolong kami semua. Terima kasih, bukakan tikap langit, curahkan berkat-Mu. Ada perbedaan antara orang beribadah kepada Tuhan dengan orang di luar Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa, oh Tuhan buat keluarga kami dimanapun berada. Kami serahkan kehidupan mereka dalam tangan kasih-Mu. Mereka yang belum mengenal pengajaran ini, Tuhan tolong agar nyatakan kemurahan-Mu bagi mereka bisa mendengar dan bisa menerima firman pengajaran. Untuk bersama-sama kami dibentuk dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Oh, siap menyambut kedatangan saat Engkau datang kembali kedua kali. Terima kasih Tuhan. Bangsa kami, pemerintah dari pusat sampai ke daerah-daerah Kau berkati, berikan rasa takut akan Engkau dalam menjalankan tugas tanggung jawab mereka, sehingga apapun kebijakan yang mereka keluarkan untuk kesejahteraan rakyat dan tidak menghambat untuk umat-umat beribadah melayani Engkau Tuhan. Dalam menangani pandemi COVID-19 ini Tuhan tolong, dalam menangani situasi keamanan di negara kami Tuhan tolong semua. Aparat keamanan, aparat keamanan polisi, TNI, semua Tuhan berkati, Tuhan pelihara, Tuhan pagari, lindungi. Demikian juga para medis Tuhan tolong Engkau memberkati dalam Tuhan pekerjaan mereka demi kemanusiaan. Tuhan berkati mereka, lindungi semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami berdoa menyerahkan hidup ini dalam tangan kasih. Organisasi kami, Sinode GPT kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan tolong agar bisa kembali seperti pertama kali dibentuk. Satu pengajaran benar, satu tata cara ibadah, satu ibadah pelayanan yang benar, satu penyembahan yang benar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji nama-Mu, ampuni segala dosa kesalahan kami. Tetapkan firman dalam kami semua, mampukan kami untuk mempraktekkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur buat firman-Mu. Haleluya, amin. Kita membawa korban persembahan kepada Tuhan. Ajaib, ajaib, ajaiblah Tuhanku. Ajaib, 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 ajaiblah Tuhanku. Ajaib, 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 ajaib. Allah rahmatnya, heranlah kuasanya. Ajaiblah Engkau Tuhan. Ajaib, 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 ajaiblah Tuhanku. Ajaib, 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 ajaiblah Dia sungguh. Besarlah rahmatnya, heranlah kuasanya. Ajaiblah Engkau Tuhan. Ajaib. Sekali lagi kita bangkit berdiri. Ajaib, 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 ajaiblah Tuhanku. Ajaib, 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 ajaiblah Dia sungguh. Besarlah rahmatnya, heranlah kuasanya. Ajaiblah Engkau Tuhan. Ajaib, ajaib. Tuhan, tinggal berdiri. Besok pendalam Alkitab perjamuan suci jam 4 sore. Kita akhiri ibadah, kita berdoa. Kami mengucap syukur, berterima kasih buat kebaikan kemurahan Tuhan yang sudah memberkati dalam ibadah pelayanan kami pada sore hari ini. Tetapkan firman dalam kami, mampukan kami untuk melakukan, mempraktekkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekali lagi memberkati seluruh umat-Mu dalam apapun yang sudah dikorbankan karena Engkau balas memberkati, kaitkan semua masuk dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Ingat kami Tuhan, saat Engkau datang kembali, jangan ada satupun dari antara kami tertinggal dan binasa. Kami juga berdoa bagi keluarga Papa Luis yang ditimpa duka cita, di mana kakak
Bapak Louis yang sulung dipanggil Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan berikan penghiburan bagi keluarga Kayuri Lakausu, Tuhan tolong semua. Engkau yang mengisi kosongan hati mereka, Engkau yang berikan penghiburan sejati, Tuhan tolong semua. Terima kasih, terpuji nama, tetap berpengharapan hanya kepada Tuhan. Perjalanan kembali ke rumah masing-masing, jaga lindungi sertai, kembalikan di waktu-waktu ibadah yang akan datang dengan setia tekun untuk beribadah melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah terimalah berkat anugerah damai sejahtera dan cinta kasih sayang dari Allah Bapa, Anak Allah dan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Yesus datang kembali sebagai mempelai pria surga menjemput kita mempelai wanitanya yang sempurna. Kami akhiri pada kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati.